ternyata gue belum membawa diri gue yang asli ke atas panggung, Bang. Gitu. Gue masih menjadi orang lain di panggung gitu. Nah itu ya nggak salah sebenarnya, cuman itu akan lebih berat prosesnya dan kitanya juga akan lebih mudah lelah. Terus udah pelukan nih, bisa. Terus dari situ jarak berapa? Kenapa? Habis dari situ udah pelukan itu mah nggak lama. Polisi udah Rispo masuk aja. Ya ngapain tadi gue nangis gitu. Ngapain gue nggak tahu boleh masuk ternyata. Ketemu lagi di podcast Tiki Asik Podcast semua. Ya, kok nggak kompak kita sekarang? Harus sambil bernyanyi-nyanyi. Oh yaudah. Ya. Sekali lagi. Ketemu lagi di podcast Tiki Asik. Dan kali ini, makanya gue nyanyi-nyanyi Jis, karena ini berhubungan sama bintang tamu kita. iya terus gue tuh udah bilang, gue izin ya yang ini, gitu, nggak usah Loh, syuting. ya jangan dong. Nggak nyaman gue sama. Kenapa sih takut muntah? Bukan, kayaknya aneh. Emang di luar universe kita sih. Iya aneh. Dia kayak punya dunia sendiri kan. Bener. Dunia dia sinar dunia kan. Wah itu buku dong, sinar dunia. Cuman ini orang salah satu yang menurut gua lucunya itu unik. Unik bener. Dia bahkan masuk di salah satu makhluk unik di unik dan langka blogspot.com. ada ini loh. Itu unik dan langka web gratis ya? Web gratis. Web gratis yang nggak bayar domain. Iya. Nomor 4 bikin kaget. Wah itu mah di line. Iya di line ya. Lu mah masa kayak gitu ngomong lain daripada yang lain. Dunia kali line. Dunia lain. Yaudah kita akan panggil. Siapa dia? Jauh dia nih kesini. Dari kampungnya, bukan, kota di mana musik-musik alternatif seperti grunge itu tumbuh. Apa tuh? Tangerang. Tangerang. Enggak ini. Tangerang. Sananya lagi. Ini masih sana lagi? Lebih jauh lagi. Hah? Ini daerah, dia tinggal di daerah namanya Sepatan. Itu saking jauhnya, belakangnya udah Australia. Lebih dekat Pulau Rote ya, dia ya. Iya. Jadi langsung aja ini kita sambut Ananta Rispo. Aneh bener dia datang dalam bentuk packaging. Ajis, dia kok nggak konfirmasi ke kita? Kagetnya, Ajis. Nggak kuat gue. Ini kok Kayak masih dalam ini, pembahasan? kayak programnya Ajis Apa? yang di Radit. Roasting delivery. Orang di delivery. Enggak, kalau kayak gini, Mas Rispo lebih mirip kayak lagi di Jamban loh ini. Lagi pup. Iya, film-film Dono. Oh kesini diantar Mas Tiki tadi? Iya, saya nggak suka pesan ojek online. Oh. Kemana-mana naik Tiki. Makanya saya di Lakban. Oh, lebih suka di Lakban. Tapi emang aman Po, karena lu kalau pakai Tiki itu lu nggak bakal kenapa-napa karena tidak kami banting. Betul. Makanya kan tulang-tulang aman kan, nggak ada yang pegel. Aman. Karena nggak dibanting. Aneh banget. Lihat apa? Keluarnya gimana? Ya lu gimana masuknya? Keluarnya tuh nggak ada pintunya kan, di atas gitu. Tadi gimana masuknya? Nah, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Diangkat. Coba diangkat dulu. Diangkat. Di observasi dulu kira-kira gimana? Iya. Coba. Ini meminta tolong bener. Tadi gimana masuknya gimana? Masuknya gimana? Contoh masuknya. Tadi kan Tadi masukinnya gimana? Mana gimana Nih. masuknya? Masuknya gimana? gini. Tadi kan Nah, ini masuknya. ini kan tadi kan di sini pasti kan? Iya. Di sini. Terus lu masuknya gimana? Gini. Nah, Tuh. Nah, keluarnya gimana? Coba. tuh ketutup semua. Boleh minta sediain ini nggak? Ember sama rumput kayak kuda. Rispo. Astaga. Ananta Rispo. Ger terus. Ger terus, dewa. Tiba-tiba. Pantesan dijuluki dewa komedi. Parah sih.
Karena memang Aneh bener. komedi levelnya level dewa nih. Nah, tadi saya disuruh masuk dari belakang, ada kardus, ya udah pakai. Iya sih, sumpah sih. Bagus. Padahal nggak di brief ya. Enggak. Keren. Kalau orang-orang kan milih untuk out of the box, lu in the box lu ya pilihnya ya. Kayak kasur dong. Kayak kasur. Kayak kasur. Po, gimana kabar Po? Alhamdulillah bang. Sehat kok? Sehat, sehat, sehat. Anak, istri sehat? Alhamdulillah, fine. Rumah baru gimana? I see happy lah. I see happy. I see happy. Lu lihat happy gimana sih? Rumah lu lihat happy. I feel dong, harusnya I feel happy. Rumah baru tuh katanya, ini kan Rispo ini kan orangnya sangat-sangat religius sekali, Iya. Sobat Iki ya. Jadi dia bikin ruangan khusus di rumahnya untuk beribadah. Oh, jadi kayak musola gitu ya? Iya, karena istri sering sholat. Ah, suami? Iya, saya fasilitasi. Kamu sediakan kendaraannya? Enggak. Kendaraan istri Ya, ke surga kan kamu? Biar dia sholatnya Iya, iya. aman gitu. Iya, iya. Ada musola. Ada musolanya. Ada musola. Cuman kan ya lu juga harusnya iya juga Iya sih. Po. dong. Iya. Tapi lu memfasilitasi aja. Kan Oh, saya- atau ikut nganter aja ke depan? Enggak, dia sholat apa itu saya yang bikin, saya yang bayar, biasanya saya dapat pahala juga. Oh, amin. Oh, amin. Jariah, pahala jariah. Pahala jariah. Di Sepatan ada masjid baru, toanya gue yang beli. Wow. Woi, keren banget. Keren banget, keren. Berarti akhirnya satu sepatan bisa tahu waktunya sholat kapan. Sholat kapan. Tadinya enggak? Tadinya tahu, cuman samar-samar kan. Oh, ini akhirnya diperbesar. Karena toanya rusak. 10.500.000. Jangan disebut. Iya, iya. Tetap Sama disebut. alat yang di dalam-dalamnya emang Iya, oh iya. Alat yang di dalam-dalam itu. Yang Toa, mic kecil. Iya, stand mic. kecil buat imam, buat khotib, ini semua. Nah, alhamdulillah pahala jariah. Keren. Tapi kan kalau pahala jariah harusnya nggak usah diomongin, Po. Iya, makanya nanti jatuhnya ria kan. Iya. Makanya gue diem-diem aja. Lah ini lo Tadi ngomong. apa? Iya di sini doang. Soalnya bertiga ya. Keren banget. Aduh, TikTokan. Ananta, Keren Ananta, banget. Rispo. Keren TikTok. Aduh, bagus. Rispo, Ananta, Rispo. Lu bilang nulis lagu katanya, tapi sempat kesulitan nulis materi kalau stand up. Nulis stand up materi itu emang agak gimana ya, butuh ekstra lah, skill ekstra itu. Butuh skill ekstra karena kita harus menulis keresahan, set apa. Alis lu nggak usah nyureng gitu bisa. Bu? Gitu, jadi kayak Susah mendapatkan nggak, hampir bahan kayak atau- susah banget Bang, kayak hampir nih bahan semua udah sudah yang lucu banyak gitu sekarang mah. Mana murah-murah. Iya bener. Ada embel-embelnya. Mana murah-murah. Kita mau bikin yang cerdas juga, tetap diambil yang murah. Iya, banyak bener yang murah udah lucu banget gitu. Berarti membutuhkan kombut itu. Di kombut gue tuh kerjaan paling masih suka deg-degan ngelakuin itu tuh. Stand up itu. Mual-mual gue. Iya. Akhirnya muntah kan. Akhirnya muntah. Nah, sebelum kau muntah ya, lu kan kata orang-orang dan lu juga mengakui lu tuh lucunya hanya di komunitas. Oh iya, Pada saat sempat itu. ada gosip kayak gitu. Ya, cuman kok lu bisa lolos suci, bisa main Iya. film. Gimana lu? Kan Merendah doang ya? enggak kan Radit anak komunitas juga. Karena jurinya Radit. Dulu jurinya Radit ya. Enggak, jadi gue dulu waktu audisi itu sempat materi audisi mau dibayarin sama Haji. Materi audisi. Yang mau. Lucu banget. Kasih tau kok materi audisi. Ini lucu banget materi Ya ini. kan saya Kacau nih materinya. datang audisi, selamat malam Pak Dendro, Bang Radit gitu. Saya nih komedian yang full teknik gitu. Saya bisa act out tuh. Terus gue langsung Karena gerakan. Gerakan. saya juga bisa callback. Callback menggunakan yang sebelumnya. Betul, si gerakan tadi. Saya juga bisa rule of three. Rule of three itu yang satu. Tap ger. Ya, nggak lucu. Lucu. Nah, gitu. Saya juga bisa rule of three. Ah. Gitu. Gitu 3 kali gitu. Jadi 3 kali. Sama saya juga bisa riffing. Living itu nginiin penonton. Respon. Free. Ah. Respon. Pak Dendro. Gitu terus gua. Gitu. Tapi semuanya mencakup ya. Lucu. Keren banget. Lucu. Full teknik. Emang full teknik. Full Terus teknik. bilang apa Radit? Wah ini Atau keren. si Pak Indro bilang apa? Radit dulu. Radit. Ini keren banget kok di komedi namanya meta. Berkomedi dari komedi itu sendiri. Wah gue sih oke gitu. Iya.
apaan lu? Pada Indo yang legend aja marah. Bagus pada gitu. Wah, kagak gua. Terus akhirnya jadinya golden ticket temen gitu. Enggak gua. Kasih Pade. Ya udah kita kasih kesempatan sekali lagi gitu. Jadi gua ulang sana. Pas diulang, Sama. Baru materi benar gitu. apa materi benernya apa? Waktu itu waduh agak lupa. Yang mau dibayarin sama Ajis yang mana? Yang itu. Tadi itu lucu itu full Iya, teknik. iya. Karena dulu belum ada tren kayak gini. Sekarang tuh ada beat jadi duit ya. Iya. Yang anak-anak tuh stand up, terus kita para pelelang. Ya. Ini lucu nih gue bayarin berapa? Iya. Cepet naik 200, lama-lama sejuta, lama-lama 5 juta. Ngebeat materinya. Iya. Iya. Bisa tuh kayak gitu ngebayarin materi. Iya, ngebeat materi. Tapi lu bisa main film. Iya. Terakhir main film itu kan yang baru. Kukira kau Enggak apa-ngapain. rumah kan. Gimana tanggapan Ajis? Gue kira kau lurah itu. Kan gue nonton ya. Gue nonton filmnya nih. Set, ada Rispo. Ngapain sih sih? Barista kan dia? Barista. Terus nyium kopi. Ngapain? Lu ngapain adegan disuruh nyium kopi tuh ngapain? Nggak ada. Terus apa tuh namanya? Kemarin si Umay pernah ngomong juga tuh di podcast mana. Ada apa namanya ya istilahnya di film. Hal kecil yang dilakukan aktor untuk ngisi. Orang Oke. barista tuh biasanya ngelapin gelas gitu. Iya, Kok ngapain nyiumin kopi kan. Iya sih. Harusnya iya. Iya, harusnya diisinya kan ya udah ngelapin gelas. Pindahin gelas gitu kan. Atau mainin itu alat kopinya. Iya. Ini gue kopi gue. Terus tuh kopi yang dipajang, yang biasanya buat naruh tips, Iya, itu iya. jar-jarnya itu. Iya. Ngapain dicium? Aneh banget. Yang bikin aneh dia doang udah. Yang bikin aneh. Itu kayak ngomongin apa kesehatan mental ya. Kesehatan mental. Tapi bagus ya penontonnya udah 1,5. 1,5 lebih. Iya. Itu juga main film bareng Vino Bastian. Iya. Vino udah begini bang, mau Vino. Anjray. Apa nih? Heeh. Apa? Nempelin itu juga. Lepas dong gimana sih kalau nempel? Ya. Coba ini. Ya, ikut Jis. Ini connecting terus sih. Rispo. Udah deket banget ya sama Vino. Sampai di YouTube-nya Rispo, ini mungkin akan bikin iri semua YouTuber. Lah, kenapa? Di YouTube-nya Rispo, itu collab sama Vino kan? Vino ada, kalau Vino. Ada kan namanya? Ada Vino dan Dustin. Vino G. Bastian versus Dustin. Iya, anjir keren juga tuh. Ngapain tuh? Bikin video sama Dustin bang. Nah, Vinonya? Clickbait. Oh, hanya clickbait doang. Vinonya nggak ada. Nggak ada videonya. 600.000 itu. Orang nyari mana Vinonya? Mana Vinonya? Ada ya. Malah Yamaha Mio. Kayaknya lu cocok Bukan jadi Vino. jadi redaksi media online dia. Respon dong Yamaha Mio, bukan Yamaha Vino. Vino. Iya. Udah nggak keluar. Ya udah. Udah nggak Sekarang yang keluar, baru Bang. tuh. Iya yang kayak Scoopy. enggak udah Enggak. lama, udah lama. Paizo. Iya. Dari Jawa soalnya. Apa tadi mau nanya apa lu? Gue lupa tadi nyapa ya. Tapi gue bilang bang sama Vinonya, bang ini gue clickbait. Ini nih apa namanya penontonnya banyak padahal nggak ada lunya. Ayolah ada gitu semua baru kamu nih. Bang ngapain bu? Udah lu ngapain aja. Udah bang udah. Yang penting ada. Posting. Tadi aja sebelum syuting nih masih ada Dustin juga kan tadi. Dia tiba-tiba ngerekam, gue pikir ngerekam cuma kayak buat story. Iya. Ternyata buat YouTube. Udah diupload. Cepet banget. Udah diupload kok. Cepet banget Bangkai, cepet banget. Kan dari HP langsung. Konten kreator yang tidak butuh pertimbangan apa-apa ya. Natural bang itu orang yang suka. Orang Meta memang. Dia bikin komedi dari komedi itu sendiri. Komedi itu Iya. sendiri. Komedi itu sendiri. Dewa komedi, Dewa. Cuman dia nih yang berani bikin show namanya Dewa Komedi. Iya benar. Itu dari lu sendiri atau dari siapa? hasil meeting sama tim gitu. MLI. Apa ya namanya ya? Udah Dewa Komedi aja udah gitu. Emang kenapa? Udah lu kan rela melakukan apa aja nih buat lucu Ya, udah. ya, betul. Udah tulis anggap aja Dewa Komedi udah gitu. Biar laku juga orang kan jadi penasaran. Dewa Komedi. Wah lucu banget nih pasti gitu. Nonton beli tiket kan. Ya. Pulang ya bukan dewa gitu. Lu nggak peduli itunya ya? Nggak peduli kan? Nggak peduli. Yang penting orang nonton Dewanya aja nggak kan? peduli. Lu nggak peduli Embel-embel omongan dewanya. orang kan? Nggak peduli, Nggak peduli, nggak peduli orang. Tapi puas ya orang-orang. Iya. Orang pada
happy gitu. Dipuji-puji mulu gua di Instastory gitu. Apa contohnya apa? Anjir ngakak banget Rispo, gokil. Nah, Iya. pas lu buka, Iya. belum nyiapin. Bisikin aja. Takut Ini bisikin aja lucu anjir. Parah sih, Po. Gua kira pas lu buka Piko ternyata. Iya, komennya Piko. ya, gitu. Itu udah berlangsung tapi ya tour itu ya? Udah. Mau ada yang kedua ya? Belum ada materinya, Bang. Ya. Gua tuh waktu dokumedi sejam lebih kan gua. Apa sikat gigi apa gitu, nggak stand up gua. Ini semua dilakuin sama dia. Oh, jadi melakukan banyak kegiatan aja. gitu. Yang di Jakarta rugi gua. Kenapa? Bayar art bikin kamar mandi di panggung itu mahal bener. Lagian lu kok sampai segitunya banget sih, Po? Ya kan dapat duitnya ntar dari digital download. Bisa. Oh iya benar. Value-nya aja kita bagusin dulu. Ih, Bang. nggak ribet. Ini tuh orang nggak pernah nyerah. Nah dia semenjak bisa jadi kayak gini, itu semenjak di Jogja. Sebelumnya tuh lontang-lantung gitu. Kau pindah kuliah 3 kali katanya tadi. Iya, stand up ngerasa kurang lucu. Tapi open mic tiap hari Pak dulu. Tiap Pak. hari. Iya, gue liat lu Senin rajin. stand up Indo, Iya. Selasa Depok, Iya. itu Kamis Bekasi, Iya. Rabu BTS itu tiap hari gitu. Itu motivasinya apa, Po? Emang seingin itu loh. Enggak, apa seneng aja nongkrongnya gitu. Oh, seneng nongkrongnya. Iya, maksudnya emang dari dulu anak-anak stand up Indo tuh udah asik-asik gitu. Iya, iya. Walaupun sekarang udah pada banyak yang hilang tuh. Iya, ngerasa sedih. Suka ngomongnya sayup-sayup gitu tuh. lama-lama Maksudnya Iya, feedback. enggak, coba waktu dulu kalian bersabar sedikit. Iya, Ikut merasakan. Cuman sekarang udah punya kantor. benar. Gitu. Sudah memetik hasilnya ya. Metik hasil gitu. Padahal nggak mau sabar aja. Proses memang itu. Apaan sih lah? Orang yang punya intonasi bicara kayak gini cuma dia doang. Nah itu coba ceritain dong perjalanan lu ya, kan dari Jakarta, Depok. Ngerasa kurang. Gua gimana tuh titik Ya baliknya? terus akhirnya gue ke Jogja ngontrak sama Hibzi gitu. Hibzi Oil. Nah, orangnya aneh. Aneh juga dia. Parah bang, gue bener lagi tidur nih, bangun gue baru pulang, habis begadang sama anak-anak stand up Jogja. Pulang jam 2 gitu kan. Tidur jam 5 dia bangunin. Rispo, bangun bangsa ini gitu. Tiba-tiba gue suruh membangun negara. Iya. Wah, emang aneh banget. Mungkin dia jadi panitia kebangkitan nasional kali. Iya, dia nggak tahu tuh, suka aneh banget. Terus kita tuh kan, Hibzi kan dulu sibuk bang. Iya. Dulu sibuk dia. Organisasi Dia kuliah. tuh, iya dia tuh umur 25 gitu udah dulu punya rumah gitu. Kayak kan Jogja. lagi rame tuh orang, Iya. apa yang kalian punya di 25 gitu. Iya, benar, Hibzi tuh udah punya rumah, kerjaannya banyak. Tiap hari minggu ke Jakarta, nge-host suci gitu. Kalau 25 udah punya segalanya bang, lihat sekarang pas 30 nih. Apa? Kurang. Berkurang. Hartanya berkurang. Tidak seperti 25. Orang rame pada ngomongin 25 harus punya ini, punya itu. Oh berarti itu bahaya tuh, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan ngejar punya apa-apa di 25. Iya. Karena ntar pas umur 30, Habis. Bener sih. Kayaknya sih bener sih. Iya, jadi mending nanti aja. Nggak usah buru-buru. Pengen punya ini itunya. Umur 20-an mah kita main-main aja dulu ya. Santai aja, nikmatin hidup. Iya betul. berarti kalau punya semuanya di umur 30, umur 25 aman ya? Umur 25 biasa aja. Punya semua di 30 gitu. Iya. Ya berarti kan habisnya di selanjutnya. 40. Jadi deg-degan terus sama konsepnya ya. Nggak ada yang aman udah. Terus lu ketemu Hibzi akhirnya Ketemu cocok. Hibzi. Cocok nah, Iya. sering bikin video-video Iya, gitu. video-video aneh. lucu. Terus open mic gue juga, ternyata yang selama ini gue open mic di Jakarta gitu, ternyata gue belum membawa diri gue yang asli ke atas panggung, Bang. Iya. Gitu. Gue masih menjadi orang lain di panggung gitu. Nah itu ya nggak salah sebenarnya, cuman itu akan lebih berat prosesnya dan kitanya juga akan lebih mudah lelah untuk kreativitasnya gitu, karena itu bukan kita. Jadi lu berprosesnya malah di Jogja. Di Jogja, nah open mic di Jogja karena tiap hari udah aneh-aneh, open mic mulai absurd gitu. Orang pada ketawa gitu. Sampai gue pernah jadi headliner stand up gunung banget. Iya. Oh iya. Komik dari mana-mana gitu. Dulu orang tahu gue lucu tapi yang tahu komik-komik doang gitu. Lucunya lokal, internal. Kagak, sebenarnya emang Rispo emang spesialis menghibur komika.
Bisa dibilang komikanya komik. Komikanya kan? Iya. Tapi di luar bagus karena waktu itu kan nonton juga bukan kita doang bukan kan, komik umum. Kan doang itu. membuktikan akhirnya kan. Job pertama lu stand up yang berbayar berarti di mana, Po? Di Depok ada dulu, Itu pas udah di Jogja apa masih di Depok? masih di Depok, pernah ngisi open mic 50.000. Wah, serius. 50.000? Iya, 50.000 berempat, jadi sekarang 15 tuh. Iya lagi. Sarang 15 lagi. Enggak, sarang enggak 15. 12,5. Iya. 12 setengah segituan lah. Tapi nasinya lumayan. Lah, kan jadi ngomongin nasi. Dapat nasi kotak. Yang penting ada nasi kotak. Nasi Nasi kotak. kotak budgetnya paling 15 sampai 20. Iya. Iya, itu lumayan lah. Itu nggak dulu tuh kita nggak bicara materi, menghilang stand up tuh yang asal dapat panggung aja udah seneng kan di kafe lagi Iya, Iya, tuh. Wah seru banget. mengekspresikan diri Ekspresi, itu. kan. Sekarang Kayak lo di Coffee Toffee ya? Iya, Iya. makasih. sekarang mau dibayar aja kadang nolak. Karena beban. Hah? Enggak sesuai gitu. Ya nolak kan angkanya nggak sesuai. Karena Dulu mah dia ajak di panggung mana berangkat tuh dapat panggung gitu. sekarang nolak ya. udah Sekarang Kan kebutuhannya sudah berbeda. Iya. Harus ada yang dipenuhin kan. Cuman kalau lu lagi nggak lucu, Po, kan pasti ya. Gue juga ngerasain lagi kan nggak lucu pernah gitu. Itu gimana cara lu buat menjaga mental lu itu? Gampang nggak sih atau sulit untuk seorang Rispo? Karena lu kelihatannya tuh kayak orang yang nggak punya Pikiran. otak maksudnya. Oh enggak, pikiran aja. Otaknya ada. Menganggur. ya biasanya kalau di stand up ya mungkin dulu sempet panik tuh gimana akhirnya ngeblank harusnya 15 menit belum kelar udah ditutup gitu. ya. Sekarang kesini-sini jadi karena belajar kan jadi tahu begitu lagi ngebom gitu harus ngapain gitu. Sekarang marah gua kalau ngebom. Oh sih, marah ke diri sendiri. Iya misalnya, aduh nggak lucu. Tawa ngapa lu semua? Orang lagi stand up bukan penyuluhan, bukan penyuluhan gitu. Tawa, bapak saya tahu bapak ini orang kaya pada gitu. Gitu. Cuman ketawa aja nggak apa bantu orang kerja gitu. Nggak bisa dong. Iya, kalau Ya nggak bisa corporate, gitu. Pernah kayak gitu? Pernah bang corporate. Ya, Setrum. Lu sama marah-marah lampu dimatiin ntar lu. Lagi lu gue pikir tuh lu marah karena nggak lucu, marah ke diri sendiri. Ah, gimana sih diri gua nih? Iya, atau mungkin Gua gua nanti akan harus lebih lucu ternyata. kayak dia gerakannya bodoh nggak lucu gitu. Gua kira kayak gitu. Buat berkembang lagi. Ya marah ke penonton. Iya kayak mengamini gue jadinya. Mengamini kita kelucuan ya. Bapak mah enak nih bos-bos, ini akan duduk doang, saya ngibur, saya ini lagi kerja, tolonglah, kemanusiaan gitu. Tawa aja gitu, biar enak nerima duitnya kata gue gitu. Lu omelin, Iya, lu gituin, lu suruh ketawa, akhirnya ketawa gak? Ketawa, kasih jorok dikit dah, udah. Udah tahu teorinya ngebom itu berarti ya. Teori ngebomnya itu ya. Iya. Kalau corporate emang kalau jorok dikit ketawa. Iya. Oh, iya. Gitu-gitu maksudnya. Yang cuma gini-gini dong ya? Iya. Soalnya dia kalau terlalu ketawa banget, ntar karyawannya, seneng banget jokes Dicabut, gitu. gitu. Gitu biasa gitu. Kalau sekarang pakai masker mungkin kan cuma gitu doang. Kalau dibuka mah sebenarnya, Sekarang gue sampai punya banyak ATM. kenapa nih? Kok buat apa? Iya nggak aktif buat kalau corporate bank apa aja ada. Oh jadi emang buat itu jualan itu. BNI ada, BCA Iya. ada apa mana. Bang Sulsel Bar ada nggak? Dia di selatan apa di barat? Sulsel bar. Sulawesi Selatan Barat. Sulsel Bar gitu. Tapi sekarang lu udah ini banget, udah beda banget sama dulu lu kurus banget kan? Parah, Rispo kan kurus tinggi. Iya, kayak calontong. Iya benar, calon tong muda. Kalau lu berat lu naik kan sekarang nih? Dulu kan paling berapa kilo sekarang? Sekarang 110. 110 itu kan lebih dari 10 kilo. Nah ini buat kalian nih semua Sobat Tiki. Sekarang bisa ngirim barang di atas 10 kilo. Oh iya benar. Gua tahu tuh. Pakai TRC kan? Iya. Keren banget. Pokoknya nggak usah khawatir ongkirnya mahal. Pakai yang namanya TRC. Yes, itu ongkirnya bersahabat walau paketnya berat. Iya. Pokoknya aman. Ikutin Iya. ya, TRC. Terus Po, Iya, Po. Gimana? Aduh, Po. aneh banget. Aneh banget. Aneh banget emang Rispo. Enggak, dia kan kalau ngomong bukan aneh banget. Apa? Dia bertiga aneh bener.
Aneh bener. Rigen, Rispo, Hifzi tuh aneh bener ngomongnya. Kalau Hipsi kagum. Gimana ngomong dia? Iya, gue kalau misalnya lagi lucu apa langsung kagum. Padahal lagi ngelawak bertiga dia. Kagum. Masing-masing itu punya ini loh, punya jargon-jargon. Iya, jargon-jargon. Hipsi kan kagum. Kalau lo apa deh, Po? Ngomong apa? Gak ada gue. Ada, sempet denger gue. Lupa gue tuh. Rigen. Yang di apa? Lo ngobrol gak sih kalian bertiga? Ngobrol bang, ngobrol. Cuman kalau kagum itu jadi tagline itu Bertiga. itu kayak iya, dia kalau jadi di podcast tuh gua kan paling diserang-serang paling nggak bisa gitu. Iya benar, lu tuh. Soalnya kalau lo diserang lo bisa nyerang balik. Ya misalnya Rigen nih apa? Bukan nggak gitu Gen, ya gitulah gitu. Gue dibilang nggak gitu po, ya udah apa gitu. Anjir lah gitu, nggak enak katanya diserang aja. Jadi begitu gue lah lucu gitu ngeceng-ngecengin, wih kagum Rispo lucu, kagum. Baru gitu bingung dah gue. Tapi kalian kok bisa berkumpul GJLS misalkan kalau lu sama Hifzi kan lu memang satu kampus, kontrakan hidup. Enggak beda kampus. Beda kampus ya, tapi hidup satu kontrakan. hidup bareng kan selama berapa tahun. Sama Rigen kan apa emang kalian bersaudara karena sama-sama gendat? Enggak, gara-gara stand up. Kalau Regan sebelum gua ke Jogja juga kan udah ketemu. Oh, Udah kenal gitu, zaman-zaman masih di Hang Lekir gitu. dan akhirnya bikin GJLS. Nah, terus kan gua kuliah Jogja terus akhirnya sini terus pandemi lah. Heeh. Ngapain ya? Rumah gua deket rumah Rigen. Oh iya bener ya. Main, ngobrol, ngapain ya? Ayo bikin film pendek aja gitu. Yang pertama tuh, Ya. Ada film Kuyup tuh. Kuyup judulnya. Kuyup. Lucu tuh. Di banget. review Sinekrip Oh di review. Iya, di review. masuk Mau didaftarin ke itu kan, ke festival film. film Indonesia. Terus nggak ngerti caranya kan. Mau disapit gak ngerti caranya. Cuman karena itu doang, ada caranya doang. Harusnya dimasukin di Toronto International Film Festival tuh. Toronto, Mak. Toronto. Toronto. Itu filmnya di YouTube yang nonton banyak banget tuh. Banyak alhamdulillah. Abis itu baru bikin GJLS. Iya, tapi sebelum itu sebelum Kuyup udah kita meeting Zoom. Hasil lagi meeting diupload ke Spotify. Oh. Nah jadilah Jadilah podcast itu sampelnya, sampel awal. Iya, lagi meeting udah langsung aja upload podcast yuk gitu. Upload tiba-tiba di trending 1 di Spotify gitu, di peringkat 1 gitu. Dulu komik-komik belum ada bikin itu kan podcast. Gitu. Terus Rispo juga pengen banget katanya pernah cerita ke gue mau punya program TV sendiri. Iya bang. Emang menurut tuh program TV itu pentingnya apa, Po? Ya maksudnya pengen aja gitu. Maintain eksistensi. Pencapaian. Ya maintain eksistensi. Kan di TV sekarang di program orang gitu. Kayaknya kalau program sendiri tuh bisa lebih bebas ngapain aja Nah, gitu. Lu programnya sebagai kayak host? gimana? Sebagai host? Iya sebagai host. Acaranya kayak gimana yang kebayang di kepala lo? Acaranya belum tahu sih. Pengen. Ini cocoknya nih kayak bikin acara Eric Andre Show itu loh. Iya. Kan destruktif tuh dia tuh, suka ngancurin apapun itu, nanyanya Nggak juga tahu. asal-asalan kan, nggak Iya, tahu ya? nggak tahu. Nggak Iya. tahu. Ada tuh, lu tonton Eric Andre. Cuman kok kan kalau misalkan kayak lu nih jenis komedi lu masuk ke TV, kayaknya malah lu yang kasihan. Maksudnya TV kan punya pakem sendiri gitu kan. Iya. Nah lu kan komedi udah bagus nih begini di YouTube tuh bagus tuh. Kayak tadi tiba-tiba ngerekam orang, nggak ada adatnya. Oh lagi ngobrol direkam. Dia pas di dustin segini nih. Iya lagi kena giginya doang. Emang udah biasa kalau dia. Iya sih. Udah kalau biasa, Dustin mah udah biasa. Emang Pokemon lo kan itu. Sampai gua kasih iPhone. Hah? Sampai gua kasih iPhone. Pengen lu kasih Udah pernah. ke dia? Gua kasih iPhone, gua suruh bayarin murah aja. Itu Itu bukan dikasih, beli. beli, Lo Bo. jual Itu dong. beli bayarin Lo murah aja. jual dong. Bukan dikasih. Kan udah lama nih, udah nggak ketemu Viko udah berapa lama? Udah mau sebulan. Sempet jenguk. Itu kan gua yang ngurusin Ah, iya, terus yang segala ngurusin. macamnya gitu. Terus rame video lu yang ini adik saya pak, ini adik saya. Lu tau gak pas ini adik saya itu ada bapak-bapak, hah? Disangkanya dia. Jadi, enggak gitu. Iya dan duduk. Mungkin sih terjadi. Gue bukan. Enggak, orang saya anak tunggal.
Dari mana punya akal? Itu gue perasaan gue di situ udah kayaknya emang nggak bisa ketemu Pikol gitu mungkin namanya ditangkap gitu. Itu gimana sih? Jadi lu lagi di area mana kantor polisi tuh? Jadi di Detres Narkoba tuh lagi preskon kan nggak boleh masuk tuh, tapi gue terobos masuk gitu, maksa masuk. Tuh ada siapa ada? Karena yang ada di pikiran gue ditangkap udah di sel kita nggak bisa ketemu lagi gitu. Orang gue pas dia ditangkap nyari dia ditangkap di mana aja nggak ketemu. Iya, lu cerita kan Ya sempet akhirnya kayak gue gitu. tahu dari Detik. Gue di Polda, gue ke Polda. Bahkan sekarang kabar keluarga pun tercepat ya di media online. Yang itu kan di grup kita ya, grup stand up nih udah. Siapa nih? FF siapa? Iya itu tahu nih dari. Kayak cuma satu-satunya kan. Enggak kepikiran Viko. Pada bercanda FF nama orang diplesetin. Udah gitu. Iya. Misalkan Free Fire. misalkan Gilang Gombloh. Vilang Fombloh. Oh, gitu. iya. Gitu plesetin. Wah, bercanda tuh. Paginya lah ternyata Viko guys. Itu lucu banget. Padahal dari malam udah rame beritanya. Dan ada dia kan di grup itu. Ada. Dia juga nggak tahu. Dia nggak tahu taunya lu tahu. Enggak, gue udah tahu, cuman masih bingung gue ngomongnya Oh, gimana. lu tahu ya, udah tahu ya. Gue juga nyari gak ketemu. Iya, Itu rame tuh waktu itu. Terus akhirnya ketemu ya, Viko lagi jalan. Karena lu mikir ini kesempatan terakhir buat Iya, Iya, ketemu akan maksudnya. nggak ketemu dalam kayaknya- jangka waktu yang lama ya. Iya, gue sebelumnya sempet gak mau ke Polda gue, males lah gitu tuh. Wah, anjir, tapi nggak bisa gue langsung ke Polda aja lah gue. Oh, lu tadinya malas ngurusin. Iya, terus kata gue, udah tetap harus support lah gue gitu. Nangis tuh kata orang-orang, ini apa namanya sayang banget, kesel itu karena kesel. lu kesel. Kesel apa? Jadi kesel, udah saking keselnya. Jadi ya nangis gue gitu aja, ngapain sih lu kayak gitu, ribet nih semua orang yang di luar ribet. Di luar yang di Iya, rumah. keluarga iya gitu. Jadi lu sebenarnya bukan karena kangen, bukan karena sayang. Enggak, kalau sayang. Itu bentuk sayang lah. Iya, Kesel juga. Iya, gue karena saking sayangnya mungkin jadi sampai kesel gitu, ngapain sih nih harus kayak gini gitu. Emosionalnya jadinya. Iya. Terus udah pelukan nih. Bisa. Terus dari situ jarak berapa? Kenapa? Abis dari situ udah pelukan itu mah nggak lama. Oh, polisi udah respon masuk aja. Ya ngapain tadi gue nangis gitu. Ngapain gue nggak tahu boleh masuk ternyata. Ya namanya juga pengalaman pertama kan nggak tahu Iya, juga nggak ya tahu kita kayak juga gimana alurnya. Itu berarti tuh kayak ini, kayak kita lagi di lampu merah nih. Lampu merah motor satu kita nih. Iya. Masih merah. Dia duluan. Dia duluan. Robos. Lampu merah kedua lah ketemu lagi. Iya. Ngapain lu duluan? Bener. Iya gue. Nah terus suruh masuk ngobrol sama Piko, boleh ngobrol gitu. Kok, lu ngapain nangis tadi gitu? Nanya gue. Tapi kan gara-gara itu Viko juga emosional juga Iya kan. Piko juga, gue tuh udah siap Reng, gue udah kata, dia manggil gue kan Wareng. Kenapa tuh dipanggil Wareng coba? Gara-gara di rumah gue dipanggil Wareng gitu. Warna kenapa? apa? Gara-gara dulu gue kecilnya pendek. Kayak ayam kate, ayam wareng, pendek, Oh, ayam wareng tuh kecil. ayam kate. Iya, nggak bisa tinggi dulu gue. Lalu akil baliknya kelas berapa? Enggak, pas abis disunat baru tinggi gue. Oh, SMP. Makanya dia sering sunat habis itu. Jadi tinggi banget. Mau tinggi banget kan sekarang nih. Udah berapa kali sunat? 2 apa 3? Makanya tingginya beda. Gak ada sisa kulit lagi. Terus tadi apa? Reng, gue udah siap. Enggak, gue tuh sebenarnya ya udahlah, gue udah siap jalanin gini gue udah nggak sedih nggak apa, lu dateng baru sedih gue kata, malah bikin sedih. Sama-sama terharu juga kali Iya, ya, sama-sama emosional juga ya. terharu. Terus katanya juga dia sekarang di tempat rehab jadi rajin bikin materi stand up. Iya, Nah itu buat dia atau buat lu? buat dia lah. Buat dia. Lu gak pernah dibagi apa? Ya gue nanti pas dia keluar ngejob baru sini gantiin. Bener sih, Po. Bener, Po. Lu kan udah ngurusin dia. Bener. Gak mau rugi emang. Gak rugi. Nah nih Po, berikutnya terakhir kita udah ngasih tahu ke Sobat Tiki. Ya, Kedatangan Ananta Rispo. Terus mereka udah ngisi kolom pertanyaan nih. udah survei kita sebelumnya. Survei. Ini kita Titipan coba sobat. baca pertanyaan dari titipan sobat. Yang pertama nih. Wahai Dewa Komedi, jika dirimu itu adalah perempuan, siapa yang kamu nikahi antara Hibzi atau Rigen? Nah,
Jika saya perempuan, Kamu akan menikahi siapa? Jadi lu posisi lu perempuan, cowoknya Hipzi dan Rigen, lu milih siapa? Feeling gue Hifsi sih kalau feeling gue. Karena Rigen suka marah-marah ya? Iya. KDRT kali ya? Oh, takut KDRT sih. gue Hibzi dulu. Hipzi dulu. Maksudnya gimana dulu? Terus selingkuh sama Rigen. Gue kira lu poligami anjir. Poliandri dong? Poliandri ya kalau. Oh berarti lu milih Hipzi dulu, nikah Ya, secara sah. Nikah karena lebih tinggi dia. Oh nyari yang tinggi. Oh iya Nyari bener, tinggi. istri mah harusnya nyari yang lebih tinggi suaminya. Iya. Baru ke selingkuh. Rigen. Kok selingkuhnya lebih pendek? Iya. Kenapa? Kalau tinggi juga kan udah punya yang tinggi. Udah punya ada nyari pendek. Oh, Oh jadi Rigen jatuhnya pelakor. Bukan pelakor. Rebut laki-laki orang. Perempuan, kan dia perempuan. Gue perempuan. Ah, tas urin dulu nih. Ya. Ini ngomongnya ngaco. Oh iya dia perempuan dia. Perempuan. Gitu, Bang. Takut, tas urin takut. Takut ya? Enggak yuk. Pede udah. Karena kan dia napi juga. Berikutnya. Di waktu kapan Rispo merasa hidup normal? Di rumah. Berarti ini yang nanya berarti mikirnya lu yang nanya ini berarti mikir dia nggak normal dong Ya berarti. gue juga. Ah, lu mikir dia nggak normal? Iya maksudnya di sehari-hari di rumah gitu pasti. Normal kelas. Ini pakai keles lagi. Ya pantas banget lu ngomong gitu Asli, kok. asli. Ngomong keles. Di rumah lu pasti punya mainan-mainan anak kecil yang bercanda-bercanda lu sama anak lu pasti nggak kayak bapak-bapak pada umumnya kan? Enggak, kayak bapak-bapak lah umumnya. Enggak. Cuman anak gua juga udah aneh. Kenapa anak lu aneh? Yang Iya. mana nih? Yang mana? Yang pertama bang, yang gede. Udah, suka nyanyi-nyanyi. Itu nggak jelas. Nyanyi gimana? Ada bapaknya. Nyanyi gimana? Nggak tahu deh nyanyi-nyanyi sini. Bersenandung. Apakah aku boleh mematikan lampu? Kalau mau matiin lampu kamar. Mau matiin lampunya gitu? Apakah aku boleh mematikan lampu? Gitu. Dedi, aku tidak ingin terang. Aduh, kasihan ya. Kasihan ya masih Ini yang kecil. cewek apa ya? Pertama. Cowok. Cowok. Cowok dua-duanya anak gua. Dua-duanya cowok. Kasihan lo masih kecil lo anaknya lo. Tapi dia Udah kena mentalnya lo, kasihan lo. Aduh, tepuk tangan Ada. lagi buat Ananta Rispo. Ananta Rispo, respect. Rispo thank you ya, udah makasih, makasih. main-main ke Thank you Tiki. ya Po ya. Ini baru episode ini obrolannya yang emang nggak ada isinya po. Baru ini senang banget, senang banget. politik semua segala macam. Nggak ada. Nggak ada potan. Ada Jokowinya. Iya, bukan. Itu kan Ya lu simbol ngomong Jokowi emang termasuk ngomongin politik? Enggak. Apa? Jangan lupa Sobat Tiki Aduh. buat like, komen, dan juga subscribe. Nyalain juga Ya. lonceng notifikasinya Juga di- YouTube-nya Tiki di Tiki ID. Betul, di follow juga Instagramnya di tiki_id. Ada juga TikToknya official.tiki_id. Juga ada Twitternya ID Tiki. Juga ada Facebooknya tiki.id. Juga ada kita bertiga Tiki. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Tiki Asik. Dadah. Dadah. Thank you, Rizko.